Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi ajallin ni'am. Id ba'asa fihim rasulan yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Wa khassa ahla baitihi bi asyrafil manaqibi wal ghurar wa faddalahum 'ala man siwahu minal bashar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sayyidul khalaq wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alih. Yang kita sama-sama muliakan guru kita bersama Ustaz Abdul Majid Dahlan, juga guru kita bersama Ustaz Dr. Andes Hashim bin Muallim Zamzam, juga saudara beliau dan asatid yang lain, Ustaz Ilham, Ustaz Umar, wabil khusus tamu yang baru datang dari Hadramut, Ustaz Muhammad Rizki bin Taufik Hasnuri. Mudah-mudahan beliau bisa menggantikan majelis taklim ini. Majelis taklim insyaallah beliau yang ngasuhnya. Majelis taklim yang sangat berkah. Masyiral hadirin, alhamdulillah malam ini masih di bulan Rabiul Awal. Lisan kita masih terdengar di solawat-solawat, zikir-zikir, pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya seumur hidup setiap saat kita membaca maulid, itu bukan suatu yang besar, itu suatu yang biasa-biasa. Walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kalian ngadakan maulid, kapanpun kalian ngadakan maulid, untuk membalas jasa Nabi Muhammad itu suatu yang kecil, belum terbalas. Karena Nabi Muhammad ini harapan kita yang terakhir. Harapan kita mau masuk surga, syafaat Nabi, karena aku cinta kepada Nabi. Itu harapan kita. Majelis taklim belum tentu ikhlas, belum tentu diterima. Salat belum tentu diterima. Kita tetap salat, tetap ini amal. Tetapi yang sangat kita harapkan, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Kami sayang kepada Nabi Muhammad. Kami berjuang untuk Nabi Muhammad dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Begitu mendengar ada maulid Nabi, tidak usahlah ditunjukkan, tidak usahlah pakai Google Map. Hati kita sudah menjadi Google Map. Kata Sahibul Maulid, beliau mengatakan apa dia? Pada jazbat zimam, wala tasukha fagoidu syauqi halil hayyi jazib. Fahim toroban kama hamad wa illa fa innaka fitorikil hubbi kadzib. Beliau mensifati onta yang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu beliau datang ke kota Madinah, kemudian mengendarai ontanya. Dia katakan jangan dituntun ontanya. Onta ini cinta kepada Nabi Muhammad. Dia bakal tahu di mana rumah Nabi Muhammad, di mana tempat Nabi Muhammad, dia akan tahu. Maka onta itu berjalan sampai ke tempat Nabi Muhammad. Karena apa? Google Map-nya karena cinta ke dalam hati onta ini sama Nabi Muhammad. Ini seekor onta yang cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita manusia? Kita manusia harus cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kalau cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan berjuang, akan berkorban. Bukan begoco. Kita akan membela dakwanya Nabi Muhammad, mengajarkan. Kita hilangkan dulu, berjuang untuk diri kita sendiri. Gimana berjuang itu nih? Ngamalkan syariat. Ngamalkan syariat, menghidupkan syariat, belajar ilmu. Itu tandanya kita pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin, tadi kita telah mendengar manaqib riwayat hidup yang dilakukan Ustaz
Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Itu yang beliau lakukan dari kecil sampai beliau akhir hayat beliau, dan kita kenal sama asatid yang lain juga kita kenal semuanya, bukan kenal baru, kenal lama. Bagaimana beliau, ada juga buku beliau tentang manasik haji, ada juga buku beliau tentang manasik haji secara singkat. Itu boleh itu disebarkan menjadi amal baik beliau untuk orang yang nak manasik, nak belajar haji, biar pahalanya makin berkembang, makin banyak berkembang. Beliau ini kalau saya perhatikan hobi mendekati kiai-kiai habaib yang tua. Itu kalau anda perhatikan, ada wong tua pagainya pijitnya kakinya. Nah, itu berkahnya dia dari situ kalau anda lihat. Noh, ayo beb, ajari kami ini ilmu beb. Datang lagi kiai yang lain, Ustaz, ajari kami ilmu, kiai ajari kami, tunjuk kami ilmu, gitu. Ajari bahasa, ajari kami ilmu. Nanti tinjuk no, dengan remah lembut, dengan rendah. Kalau kita nak belajar ilmu tidak boleh sombong, harus merendah kita mencari ilmu. Banyak beliau ketemu dengan alim ulama tadi yang tadi sebutkan, Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, ayahnya Habib Nagib. Itu termasuk orang yang membimbing beliau dari kecilnya itu. Banyak belajar ilmu, banyak hadir majelis taklim, banyak duduk, banyak memandang, banyak berkhidmat ke situ. Jadi berkah itu kayak gitu. Kita juga banyak belajar ilmu. Jangan sampai kita tidak belajar. Para ulama begitu, banyak belajar, banyak hadir, banyak memandang orang soleh, duduk dengan orang soleh, mendengar ilmu dari orang soleh. Itu penyebab daripada kita mendapatkan berkahnya. Makanya di tempat ini kita hadir, tempat yang lain. Nah, jadi hidup kita di muka bumi ini haruslah ada yang manfaatnya. Jangan tidak ada yang manfaatnya. Hidup, jadilah kamu hidup di muka bumi bermanfaat kepada manusia. Jangan tidak ada manfaatnya. Kalau alim, manfaatlah ilmu kita, atau manfaat harta kita, atau manfaat tenaga kita, atau manfaat pemikiran kita, ngenju ide-ide yang baik. Jangan sampai manfaatlah sudah tidak, terus membahayakan pula. Uji kita apa dia tidak kata antanan. Ngenju ilmu tidak, ngenju harta tidak, ngenju tenaga tidak, ngenju pemikiran tidak. Nyaci yo, nah itu dah kata manfaatnya itu. Itu membahayakan itu. Jangan yang kayak gitu. Jadilah kita orang yang bermanfaat. Atau pencinta orang-orang baik. Manfaatnya di dunia dan di akhirat. Mungkin di dunia kita tidak ada manfaatnya, kayak kita jingok dari mata, tapi ada manfaatnya. Kalau kita mau mulia di dunia ini, harus mendekat dulu orang-orang baik. Kita lihatlah ulama-ulama dari zaman dulu. Dia menjadi mulia, diangkat oleh Allah. Pastilah dia menjadi orang baik. Ada seorang habaib di Indonesia ini, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Terkenal, sumurnya masih ada sekarang ini. Kalau kita pergi ke Tanggul, minum banyu sumurnya. Siapa beliau awal? Tukang jago sendalnya Habib Abu Bakar Gresik. Kemana Habib Abu Bakar Gresik? Di belakangnya dia nyekeli sendal. Sendalnya cekeli nih, kalau gurunya mau majelis taklim, ngembai sendalnya nyekeli di belakangnya. Jadi wali min auliyaillah. Kenapa? Karena tulusnya orang itu. Begitu yang lain-lain juga bisa disampaikan oleh Allah walaupun 1 detik. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahibul Maulud. Beliau berguru dengan Habib Abu Bakar Al-Attas. Berapa lama dia berguru? Sekali bertemu. Begitu bertemu dipandang dengan hati yang tulus, cinta, hati sayang, cinta, langsung diangkat oleh Allah. Artinya apa dia? Butuh kecintaan kita dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, baru akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran bagi kita, nasihat bagi kita. Hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Ustadz meninggal, Habib meninggal, presiden meninggal, orang alim meninggal, besak meninggal, tua meninggal. Tidak pandang bulu yang namanya kematian. Kita bakal mati kalau pertama kali yang dicabut namo.
hilang namo kita. Mano almarhumnya. Woi, aku kemarin namo aku Pulan bin Pulan bin Pulan al Pulan hilang langsung almarhum langsung boleh al gitu. Gelar banyak-banyak namo kita. Nak ninju ini ninju itu, begitu meninggal almarhum yang dimuliakan langsung jadi almarhum. Padahal uangnya masih ada. Habis gitu. Yang kita bawa cuma amal gitu. Itulah yang berani ngewangi kita dalam kubur. Kita punya mobil melo sampai ke Nagus Wida belok. Ndak ada nak melo, dia mobil lagi dak galak melo. Kita punya kawan melo, kita punya murid melo. Kita punya ini melo. Begitu sudah dikubur lagi galau. Ndak ada yang berani ngikut kita. Cuman Siko yang berani ngikut kita. Ini teman setianya. Duduknya kita di tempat ini, amal ibadah kita, zikir kita, baca solawat kita, itulah yang berani nemani kita. Itulah yang berani nemani kita. Dialah yang berani nemen. Habis mati habislah. Habis mati habislah. Tinggal doa-doa wong baik. Kata Imam Syafi'i kalau sudah mati tidak bisa ngirim pahala. Cuman dibantah oleh Imam Nawawi. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak dia dapatkan kecuali yang dia lakukan. Yang dia lakukan itulah amalan dia. Kalau ngirim pahala tidak, kata Imam Syafi'i. Cuman Imam Nawawi bantah zikir yang kita amalkan pendapat Imam Nawawi. Juga ngembek dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, bahwasanya zikiran yang dibacakan, solat yang dibacakan itu sampai kepada mayit, kalau Imam Syafi'i dengan syarat kalau nak sampai pahala sebutkan ausilillahumma. Akhirnya kita dalam tahlil ausilillahumma, aku niat ngirim ke pahala, maka sampai pahala amal. Rasulullah pernah lewat depan kuburan, kemudian ngelihat kuburan ini lagi dihukum. Dosanya tidak besar, tapi besar. Dianggap sepele. Pertama galak ngadu domba, yamshi bin namimah. Yang satu lagi, kalau kencing tidak bersih. Hati-hati yang hadir majelis. Ana pernah berjalan di sebuah tempat, ada wong Siko, tidak usah sebutkan namanya, gemuk. Gemuk. Kalau kurus lemak juga, gemuk wongnya. Kencing di sebelah tiang listrik, matonya menjem sebelah. Nah, dak kejinguan tat, aku tat. Apa dia dak kejinguan badan gitu tuh sak semini, tiang listrik semini. Jadi menjem bae dia dak kejinguan. Matonya dijingoknya tiang listrik kok dak kenal. Jangan. Ini namanya dia la yastanzih minal bauli. Kencing jangan tegak, duduk. Ada caranya, ajaran Nabi Muhammad itu, akhlak yang diajar oleh Nabi Muhammad diamalkan. Ini orang tidak benar kencingnya, buang hajat kecilnya tidak benar. Kalau sudah kita tidak benar, kita sholat habis wassalam, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Najisan kalau badan kita. Makanya hati-hati dalam hal itu. Bersih ya. Ada yang namanya bedahem. Tahu bedahem di waktu buang hajat kecil? Ehem 3 kali. Nah di waktu kita bedahem, apa manfaatnya? Biar saluran ini keluar galau, yang nyangkut di sini keluar. Nah, itu jarang diamalkan. Itu demi kesehatan itu. Itu sunnahnya Rasulullah. Anjuran Nabi Muhammad kalau kita buang hajat kecil bedahem. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan hal tersebut. Lebih sehatlah orang yang melakukan hal tersebut. Dia lebih sehat, dia lebih bersih, ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau dia tidak mengeluarkan kayak tadi tidak bersih, dia langsung wudhu, langsung sholat. Di waktu dia sujud, ruku, keluar lagi kotorannya. Akhirnya menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Padahal kita dalam tahiyat itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamad wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab kuburan. Dari hadis ini, doa ini kata ulama azab dalam kuburan itu ada. Hadis ini sama cerita tadi, ulama berselisih pendapat, ada apa tidak azab dalam kuburan itu? Ada katanya. Soal mungkar wa nakir, ada.
Ada dalam kitab Nurul Zolam itu sebutkan pendapat yang dibantah oleh ulama. Di saat mayit masuk ke dalam kuburan, datang satu malaikat namanya malaikat rumah. Malaikat rumah. Malaikat itu ngomong, wahai hamba Allah, tulis apa yang kau lakukan dari lahir sampai meninggal. Tulislah gitu. Tulislah itu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu yatazakkar, mengingat-ingat kembali manusia apa yang pernah dia lakukan. Apa dia laku nih, pernah hadir majelis, alhamdulillah pernah hadir majelis. Itu yang dia lakukan tuh diingat-ingat kembali pada hari itu. Nulis tadi manusia tadi. Kemudian kata malaikat, gantungkan di lehermu. Ada. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unugi. Setiap manusia kami haruskan menggantungkan amal baiknya di leher, amal perbuatannya di lehernya. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukup membaca dengan sedih itu sudah cukup katanya. Tidak ada hukuman lagi. Menyedihkan. Nah, ini cuma cerita, ini dibantah. Dibantah oleh para ulama dengan mengatakan tidak terjadi ini. Tidak terjadi, yang adanya pertanyaan di dalam kubur. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah kita bakal mati galau. Tidak ada yang bakal hidup selama-lamanya, tidak ada. Kita bakal mati, bakal ninggalkan dunia ini, bakal ninggalkan dunia yang fana ini. Yang kita tinggalkan adalah amal baik. Sedekah kita, ilmu kita, perbaikan kita, semuanya yang kita tinggalkan. Jangan tinggalkan dosa-dosa kita. Itu nasihat kita. Ma'asyiral hadirin, menjadi contoh kepada kita. Untung kita masih hidup di dunia ini, janganlah kita melakukan kejahatan. Seandainya kita terjatuh dalam kejahatan, cepatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat sedikit, tapi manfaatnya luas. Nasihat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosa beliau, amal baik beliau, majelis taklim, tempat dakwah, tempat ibadah, anak keluarganya, mudah-mudahan disampaikan kabar-kabar kepada beliau dan kita para asatid yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah, disehat afiatkan, diberkahi ilmu kami. Jangan dituntut ilmu kami, jangan dituntut harta kami, jangan dituntut kenakalan kami, jangan dituntut dosa-dosa kami, tapi diampuni dosa-dosa kami, dimaafkan kesalahan kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang soleh. Hadirin juga, mudah-mudahan anak-anak hadirin dijadikan alim ulama, orang-orang soleh yang membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.